menolak segala bentuk upaya-upaya provokasi-provokasi yang dilakukan oleh aktivis-aktivis yang ada di luar negeri dengan mencuci otak generasi-generasi Aceh untuk melakukan perlawanan kembali. Di sini saya menolaknya teman-teman ya, yaitu mimpi memerdekakan Aceh sudah kami lupakan. Berikan hak politik kepada mereka seperti Tengku Malik Mahmud bisa menjadi seorang Wali Nanggro Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dengan Teguh Anwar Sanusi Channel. Saudara saya yang berada di seluruh Indonesia dan kawan-kawan saya khususnya yang berada di Provinsi Aceh, yang ada di 23 kabupaten dan kota yang ada di Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit kegundahan, kegelisahan mungkin tentang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam 1 tahun ini kembali memprovokasi atau mencuci otak-otak generasi Aceh. Mereka tentu bermukim di luar negeri ya teman-teman ya, orang Aceh sendiri juga. Mereka bermukim di luar negeri, di mana negara tidak perlu saya sebutkan. Mereka sering melakukan provokasi di depan kedutaan besar negara Republik Indonesia di luar negeri dengan berdemo, dengan sekumpulan aktivis-aktivis. Dan mereka juga sering melakukan streaming atau diskusi melalui video Zoom yang beredar di Facebook. Jadi saudaraku bangsa Aceh dimanapun Anda berada, saya ingin mengutip satu kata-kata Dr. Zaini Abdullah di satu rubrik media atau surat kabar yang ada di Provinsi Aceh sekitar dulu, yaitu mimpi memerdekakan Aceh sudah kami lupakan. Jadi kepada semua generasi muda Aceh, kita ketahui bahwa seorang Dr. Zaini Abdullah sebagai pentolan pembesar GAM dan Tengku Malik Mahmud sebagai pembesar juga di GAM sudah kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Indonesia di bawah naungan Ibu Pertiwi sudah berdamai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mereka semua petinggi-petinggi dalam gerakan itu sudah berikrar kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan fasilitas-fasilitas yang mewah yang diberikan oleh negara kepada mereka, di mana negara memberikan hak politik kepada mereka seperti Tengku Malik Mahmud bisa menjadi seorang Wali Nanggro Aceh, dan Tengku Zaini Abdullah atau Dr. Zaini Abdullah atau Abu Doto pernah menjadi Gubernur Aceh bersama dengan Musakir Manaf. Jadi mereka semua adalah orang-orang baik yang sudah mengakui kekilafannya melakukan pemberontakan kepada negara yang kita cintai ini, dan mereka sudah mengutarakan kekesalannya, yaitu mengutarakan hajat dalam hatinya, yaitu mimpi memerdekakan Aceh sudah mereka lupakan. Jadi kepada generasi Aceh pada umumnya yang ada di 23 kabupaten dan kota, baik yang ada di Aceh atau yang ada di luar Aceh atau yang ada di luar negeri sekalipun, saya menghimbau kepada saudara-saudara supaya gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan Aceh dengan Indonesia tidak lagi dilakukan, karena kita sudah berdamai selama 17 tahun dengan negara induk kita tercinta. Jadi teman-teman, sekarang marak kita melihat di media-media sosial di mana ada aktivis-aktivis di luar negeri yang kembali mengempanyakan yang mereka katakan mereka dari ASLMS atau apa, atau organisasi apa, UNPO, yang kembali mengempanyakan mencuci otak generasi-generasi Aceh supaya terjadi lagi perlawanan kepada negara, terjadi lagi satu kelompok pemberontakan kepada negara. Itu yang sangat kita sayangkan saudara-saudaraku ya.
Di sini saya dengan tegas menolak paham-paham seperti itu. Saya sebagai seorang pemuda Aceh menolak juga ide-ide yang ingin mereka sampaikan, di mana mereka kembali menghasut atau mencuci otak, mendikron otak generasi Aceh sudah melakukan kembali perlawanan-perlawanan. Saya sebagai generasi Aceh menolak dengan tegas bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah hanya sebuah lelucon, teman-teman. Jadi saya harap di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kepada semua kawan-kawan saya yang ada di Aceh, yang ada di 23 kabupaten dan kota, baik kawan-kawan saya yang berada di luar Aceh atau kepada kawan-kawan saya, penonton saya yang ada di luar negeri sekalipun, saya mengharap supaya saudara tidak terjerumus kepada kebodohan-kebodohan yang sama yang sudah berlalu 17 tahun dulu, teman-teman ya. Karena kita ketahui bahwa teman-teman, kita sudah pernah melakukan pemberontakan selama 30 tahun. Dan akhirnya kita melakukan perdamaian dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melahirkan MOU dan melahirkan Otsus yang semuanya itu tidak dinikmati oleh rakyat Aceh, teman-teman. Harus teman-teman pahami ya. Otsus dan semua kesepakatan yang dilahirkan dalam MOU Helsinki tidak dinikmati oleh masyarakat Aceh pada umumnya yang ada di 23 kabupaten dan kota. Banyak uang Otsus Aceh semua ditelip oleh elit-elit di bumi Aceh dengan berbagai macam argumen, dengan berbagai macam trik, sehingga hari ini Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera, teman-teman ya. Untuk teman-teman ketahui bahwa Otsus itu adalah pampasan perang yang diberikan oleh negara kepada Aceh. Tetapi dikarenakan Otsus itu tidak dikelola dengan baik, sehingga 86 triliun Otsus Aceh sudah dipakai, sudah diambil oleh pemerintah, tetapi belum bisa memaksimalkan kemiskinan dan segala macam yang ada di provinsi Aceh ini. Jadi dengan ini saya menjadi sebuah prinsip saya bahwa saya menolak segala bentuk upaya-upaya provokasi-provokasi yang dilakukan oleh aktivis-aktivis yang ada di luar negeri dengan mencuci otak generasi-generasi Aceh untuk melakukan perlawanan kembali. Di sini saya menolaknya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman juga setuju dengan ide-ide saya, dan teman-teman juga sepakat dengan saya, teman-teman. Karena membangun Aceh ada banyak sekali caranya, teman-teman. Ada 1000 macam cara tanpa kita melakukan perlawanan, tanpa kita melakukan pemberontakan dengan negara yang kita cintai ini. Itu saja video ini pada malam hari ini. Semoga teman-teman mensupport terus channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga kita menjadi manusia yang bertakwa.